Sejak kasus penghilangan orang ini ada yang dihukum. Pertama dari Special Force ya. Kita tetap akan melawan. Bapak-bapak tukang beca, tukang bajai, keluarga korban, Tanjung Priok, Lampung, orang hilang, semuanya berkumpul di sini untuk melakukan melawan. Heo, ada apa hari ini? Indonesia baru-baru ini diperhadapkan dengan masalah kebocoran data masyarakat Indonesia. Dan nama akun Bjorka bukan hanya membocorkan dan memperjualbelikan data-data pribadi tersebut. Namun namanya mencuat kembali di sosial media karena ia mengungkap nama dalang dan rentetan peristiwa pembunuhan dari Man of Crisis atau yang kita kenal sebagai Munir Said Talib. Dan setelah 18 tahun dari masalah pembunuhan tersebut, kira-kira apa yang diungkapkan oleh akun Bjorka ini sendiri? Pembeberan kronologi dan nama dalang dari pembunuhan Munir tersebut dibeberkan melalui tulisannya yang berjudul Who Killed Munir yang disebarluaskan dalam media sosialnya yaitu Twitter dan juga Telegram. Bjorka juga telah mengungkapkan bahwa ia sudah meretas surat penyurat Presiden Joko Widodo termasuk surat dari BIN. Hal ini telah mencuri perhatian netizen hingga menjadi trending untuk beberapa saat. Tidak tanggung-tanggung, akun Bjorka ini juga menawarkan adanya sayembara untuk netizen yang mampu menebak nama dalang dari pembunuhan Munir ini sendiri. Untuk satu namanya dihargai $1.000 atau setara dengan 14,8 juta rupiah. Pertanyaan sekarang, apa motif hacker dari pengungkapan nama dalang pembunuhan Munir ini? Juga dia menginginkan sebenarnya terutama Gen Z yang mungkin sudah agak ketinggalan dengan ceritanya karena itu terjadi 18 tahun yang lalu, mulai membuka dokumen-dokumen yang ada karena memang tersedia tuh. Kalau kita buka saja di mesin pencari di internet pasti sudah ketemu kok beberapa. Nah, saya duga ia ingin memancing supaya generasi muda begitu membaca dokumen-dokumen yang tersedia di internet, kemudian mengungkap siapa nama-nama lainnya. Gitu. Sedikit mengenal Munir sebagai pemuda yang bekerja di lembaga bantuan hukum, ia mendampingi satu kasus yang menjadi isu nasional, seperti kasus pembunuhan Marsinah. Hingga ia mendirikan Komite Solidaritas untuk Marsinah atau yang disingkat KASU. Komite ini didirikan 10 lembaga swadaya masyarakat yang bertujuan mengadvokasi dan menginvestigasi kasus pembunuhan aktivis buruh Marsinah yang diduga dilakukan aparat militer. Ia juga dianggap sangat vokal mengungkapkan pelaku penculikan 13 aktivis periode 1997 hingga 1998 yang adalah anggota Kopassus yang dikenal dengan tim Operasi Mawar. Munir tewas pada 7 September 2004. Ia diracun arsenik melalui segelas jus jeruk. Ia diberikan racun di udara dalam perjalanan menuju Amsterdam, Belanda, untuk menempuh pendidikannya. Polikarpus Budihari Prianto, seorang pilot senior Garuda Indonesia ini terbukti meracuni Munir Said Talib, aktivis hak asasi manusia, di Bandara Udara Singapura dan divonis 20 tahun penjara, namun dikenakan hukuman hanya 14 tahun penjara. Kini masyarakat Indonesia masih berjuang #menolaklupa untuk pengungkapan kasus ini. Lalu kasus HAM ini sudah sejak lama perlu ada peradilan dari negara. Bagaimana komitmen Jokowi dalam menuntaskan kasus ini? Dan apa tindakan yang harus dilakukan negara terkait kebocoran data ini? Pak Jokowi dengan kewenangan sebagai kepala pemerintahan mestinya bisa memerintahkan kejaksaan bila dia memang menginginkannya untuk melakukan hal itu, peninjauan kembali kasus kemudi. Itu satu. Tapi yang lebih parah adalah yang kelihatan itu laporan TPS yang waktu itu oleh Kontras dan beberapa kawan lain, tentu saja termasuk Mbak Suci sendiri, mintakan ke Sekretariat Negara laporan TPS yang dibuat oleh keputusan Presiden tadi yang harusnya terbuka untuk publik. Ternyata begitu diminta dikatakan laporannya tidak ada alias hilang.
Nah, setelah itu Mbak Suci dan teman-teman menang di Komisi Informasi, tapi kemudian Netflix malah banding ke pengadilan dan akhirnya Mbak Suci dan kawan-kawan kalah. Jadi itu aja sudah menunjukkan tuh ketidakinginan Pak Jokowi, nggak ada komitmennya untuk menuntaskan kasus ini. Mayor Jenderal TNI Mudi Purwa Pranjono disebut sebagai salah satu nama dari dalang pembunuhan Munir. Dan data pribadinya berupa nik, nomor telepon, nama lengkap, dan data pribadi lainnya diungkap secara luas dalam cuitan yang disebutkan oleh Bjorka. Sekjen Partai Berkarya ini bukan pertama kalinya diduga sebagai otak dari pembunuhan Munir, karena di tanggal 19 Juni 2008 ia sempat ditahan sebagai dalang dari pembunuhan ini. Namun mantan Deputi 5 BIN ini sendiri akhirnya dibebaskan secara murni dari segala dakwaan berdasar putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di tanggal 31 Desember 2008. Setelah kebocoran data ini, apa yang harus dilakukan untuk pengungkapan dari pembunuhan Munir ini? Pertama, pasti menindaklanjuti dulu apa yang diputuskan oleh Komnas HAM untuk membentuk tim ad hoc ya, untuk menyatakan bahwa kasus pembunuhan Munir ini sebagai pelanggaran HAM berat, karena itu sudah tinggal jalan lah, kami sudah membuatkan kejelasan kerangka kerjanya dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, saya kira kita perlu terus-menerus mendorong lagi pihak kejaksaan untuk melakukan peninjauan kembali, paling tidak terhadap kasus ataupun nanti kita bisa gali bersama-sama kasus lainnya. Dan yang ketiga juga berdiskusi dengan aparat penegak hukum lain, termasuk kepolisian, untuk mengangkat kasus-kasus lainnya yang mungkin terkait dengan kasus pembunuhan Munir ini. Kita tahu bahwa Jokowi sudah berjanji untuk memberikan keadilan kepada Munir dan semua korban pelanggaran HAM di Indonesia. Lalu pertanyaannya sekarang, apakah keadilan ini didapatkan oleh seorang hacker? Taruh pendapat kalian di kolom komentar di bawah, dan kalau misalnya ada masukan ataupun juga data-data yang bisa diakses mungkin, boleh ditaruh di bawah, dan jangan lupa saksikan Adap hari ini hanya di tempo.co.